Jadi ini yang aku dapatkan. Si Jen lagi makan cicak. Halo guys, selamat datang di Sudut Kamar. Di video kali ini aku mau membawakan sebuah cerita horor yang dikirim dari teman kita yang namanya Sari. Nah, aku mau disclaimer, di cerita ini semua namanya itu nggak ada yang disamarkan. Karena ini permintaan dari pengirim ceritanya yaitu Kak Sari, supaya kita semua dapat belajar dari cerita ini. Latar belakang cerita ini di tahun 2002, di mana si Kak Sari ini sekolah di Irlandia. Di Irlandia dia dipanggil Sally karena lidah-lidah bule kan, terus kayak lebih keren aja kayak Sally. Di sana dia juga sama kakaknya Kak Prabu yang dipanggil Kak Abu. Kak Prabu atau si Kak Abu ini dia tuh duluan kuliah di Irlandia, jurusan pertanian dan perkebunan gitu. Sally nyusul kuliah di sana juga, tapi beda jurusan. Di sana Sally sama Kak Abu juga punya teman orang asli Irlandia. Teman-temannya itu ada Jen, temannya si Sari, ada Edman, kakaknya Jen, temenan sama si Kak Abu, dan ada Willy. Temen mereka yang namanya Willy ini agak melambai guys, jadi kayak ya cowok-cowok yang lembut lah, cowok-cowok yang begini kan. Long story short, Sari sama si Kak Abu ini kan udah lama kuliah di Irlandia. Terus mereka juga udah teman akrab nih sama si Jen, sama Edman, sama si Willy. Tiba-tiba ada kesempatan di mana mereka liburan semester. Rombongan ini mau liburan ke Indonesia, lebih tepatnya di kampungnya Sari sama si Kak Prabu. Kebetulan juga Sari sama Kak Prabu ini orang kaya guys. Mereka itu punya sebuah villa besar. Jadi kayak oh ya udah, karena si Sari sama Prabu punya villa, jadi mereka bisa liburan di sana tanpa ada batasan waktu. Jadi mau liburan seminggu, 2 minggu, sebulan ya terserah, kan itu punyanya si Sari sama Prabu kan. Saking luasnya villa itu sebenarnya mereka itu bisa satu orang satu kamar, tapi karena mungkin kebiasaan di Irlandia di dorm, di asrama tidurnya bareng-bareng, jadi mereka itu cuma nempatin 2 kamar, satu kamar buat yang cewek-cewek, satu kamar yang cowok-cowok, 3 cowok kan satu kamar. Kampung halamannya Sari sama Kak Prabu ini ada di Jawa Timur, tapi lebih tepatnya di mana nggak dikasih tahu ya. Kalian harus nonton sampai habis, kalian pasti ngerti kenapa aku rahasiain tempatnya. Long story short, sesampainya di villa itu udah malam, jadi mereka semua tuh langsung tidur, langsung istirahat kan, abis pembagian kamar. Jadi yang cewek-cewek dapat di kamar bawah dan yang cowok-cowok di kamar atas. Terus pagi-paginya Willy, yang temannya Sari sama Prabu yang kayak gini, dia tuh kayak udah excited banget, kayak ayo kita jalan-jalan, aku pengen explore nih tempat sini, aku belum pernah ke Indonesia, ayo kayak anak kecil lah gitu kan. Terus akhirnya mereka kan pergi ke tempat yang bersejarah. Di situ Sari juga excited karena dia udah lama kan nggak pulang ke Indonesia, dia kayak kangen sama kampung halamannya. Tapi si Kak Prabu biasa aja, karena si Kak Prabu dari dulu emang sering main di daerah situ, jadi kayak ya udahlah gitu. Kak Prabu tuh ngasih tahu jangan ngelakuin hal macem-macem, jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh, kayak sopan lah gitu kan. Tapi sayangnya yang denger tuh kayaknya cuma si Jen sama Sari aja, sedangkan si Willy sama si Edman kayaknya udah lari duluan, udah ngacir duluan. Ya udahlah, nggak ada yang mikirin, mereka sibuk masing-masing, mereka berpencar tuh. Willy sama Edman nggak tahu kemana si Sari sama si Jen foto si Kak Prabu tuh ke warkop sekitar. Dia kayak ngopi sama nyebat aja, soalnya dia kayaknya udah bosen di situ. Jadi ya udahlah, mereka tuh kayak udah ngomong dari awal sebelum pisah kayak nanti kalau misalnya udah selesai kumpul di sini lagi ya kalau udah pada selesai. Terus mereka kayak oke, terus udah pada main. Seharian tuh mereka bermain di tempat bersejarah, kayak ngeliat foto-foto. Semuanya berjalan dengan lancar sampai jam 5 sore mereka akhirnya pulang bareng si supir yang emang sekalian jagain villa Sari sama Kak Prabu. Sampai villa mereka bersih-bersih, makan malam, ngobrol-ngobrol di ruang tengah, sampai tengah malam mereka satu-satu mulai pamit ke kamarnya masing-masing. Kan si Sari sama si Jen tidur satu kamar, ya udah kan, tapi mereka tuh tidurnya lagi saling membelakangi gitu. Pas Sari lagi tidur gitu tuh tiba-tiba kayak tek 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 ada suara dari jendela. Sari mikir, ini mah ranting pohon aja gitu kan. Ya udah dia lanjut tidur. Pas dia lanjut tidur, Sari dengar ada suara dari wastafel, kayak air mengalir, terus kayak orang lagi cuci tangan gitu dari arah kamar mandi yang ada di dalam kamar itu. Jadi kan villa orang kaya, setiap kamar ada kamar mandi dalamnya kan. Sari mikir, oh itu mah si Jen kali lagi cuci tangan. Tapi pas dia balikin badan, Jennya ada kok lagi tidur. Sari kayak, oh mungkin ya udahlah keran bocor aja, soalnya Sari juga udah lama di luar negeri kan, jadi dia seskeptis itu sama makhluk-makhluk halus kelamaan tinggal di luar negeri, jadi dia kayak nggak ambil pusing, lanjut tidur aja. Udah kan ya, ada suara dari ketokan jendela, suara air dari wastafel, tiba-tiba ada suara dari lemari lagi guys. Pintu lemari yang ada di kamar itu tiba-tiba kebuka, tapi kebukanya tuh nggak langsung bah gitu, nggak, tapi pelan-pelan nih. Sari mikir lagi,
ini mah emang lemarinya udah tua. Terus kan villanya bukan tempat tinggalnya Sari, jadi emang jarang kan ditinggalin orang. Mungkin karena entah karatan atau apa, jadi dia cuek aja tuh. Dia cuma ngeliatin pintu lemarinya doang, terus udah lanjut tidur lagi. Pas udah tidur, Sari kebangun lagi. Ternyata banyak lagi suara yang bermunculan guys di villa itu. Kayak di luar ada suara piring sama gelas beradu, ada suara orang ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa di ruang tengah. Sari mikir, ini Kak Prabu, Willy sama Edman kali ya, tapi kok nggak nongkrong di atas aja, padahal di lantai atas tuh ada balkon yang lebih bagus, yang lebih enak buat tempat hangout gitu loh, buat cowok-cowok sekalian nyebat, sekalian hangout. Kenapa di ruang tengah? Sari nggak ambil pusing, kayak ya udahlah tidur aja, tidur, besok mau jalan-jalan lagi. Pagi harinya Sari kan masih tidur nih, terus tiba-tiba dibangunin kan sama Jen. Ayo bangun, tadi si Kak Prabu atau Kak Abu bilang ada mata air, ayo aku mau kesana, mau hiking, mau coba hiking. Di sini mah kita bilangnya curug ya, tapi dia bilang ayo mau hiking. Jadi kayak iya sabar. Terus akhirnya mereka semua excited tuh pergi ke mata air atau curug di dekat villa itu. Pas mau menuju ke curug atau mata air itu, mereka kan kayak harus ngelewat kayak bebatuan, hutan-hutan gitu. Ternyata treknya tuh gampang guys, bahkan lebih mudah dari trek kalau misalnya kita mau hiking di Irlandia. Jadi orang-orang yang asli Irlandia kayak misalnya si Jen, si Willy, si Edman biasa aja, mereka mah ketawa-ketawa, nggak ada capek-capek. Mereka bahkan lari sana, lari sini. Sari yang kebiasaan tinggal lama di Irlandia juga ngerasa kayak, oh ternyata trekkingnya gampang ya. Dan kebetulan Sari itu nggak pernah ke situ, baru si Kak Abu doang. Awalnya semua berjalan dengan lancar ya guys menuju ke curug itu, tapi tiba-tiba mereka tuh ngerasa kok ini sepi banget ya. Oh mungkin karena masih pagi juga. Jen tuh ngerasa kayak banyak orang ngebisikin kayak gitu loh. Suaranya tuh deket di kuping si Jen, tapi pas dia lihat tuh nggak ada siapa-siapa. Tapi terus kayak di deket kuping dia, sampai saking dia takutnya dia tuh ngomong ke si Sally kan, si Sari, Sally, kamu denger nggak suara bisikan, suara-suara yang ini nih? Kata si Sally, iya aku denger kok. Itu kenapa ya? Mungkin suara kayak daun ketiup angin atau enggak ranting yang saling bergesekan gitulah. Terus mereka kayak oh iya ya udah gitu. Pas Sari atau si Sally ini lagi ngobrol sama si Jen mengenai suara bisikan itu, Kak Prabu dengar. Terus Kak Prabu bilang udah nggak usah diomongin di sini, diomongin nanti aja, gak sopan. Mereka kayak oh ya udah. Suasana di situ yang tadinya happy, yang tadinya pada lari-lari, pada ketawa-ketawa, sejak dengar suara bisikan-bisikan itu jadi pada silent guys, jadi pada diem. Sari itu nengok ke belakang, jadi kan depan si Kak Prabu nunjukin jalan, tengah cewek-cewek si Jen sama Sari, belakangnya itu si Edman sama Willy. Pas Sari lihat ke belakang, kok si Edman sama si Willy juga nggak kalah diem. Sari di situ mikir, jangan-jangan si Willy sama Edman juga dengar suara bisikan-bisikan itu, atau enggak mereka capek kali kan habis ketawa ketiwi kan dari tadi. Akhirnya mereka sampai di curug itu, terus ya udah mereka main berenang, lompat-lompat. Terus mereka juga foto-foto pakai kamera, karena waktu itu di tahun 2002 nggak ada ya guys smartphone kayak kita sekarang, kayak iPhone, Instagram gitu nggak ada. Jadi mereka pakai kamera foto-foto buat mengabadikan liburan mereka yang indah. Udah nih mereka puas main kan dari pagi sampai sore, karena pas siang tuh mereka juga piknik, mereka tuh bawa bekal-bekalan guys, makanya mereka main di sana, ngadem, tidur siang. Terus bule-bule kan juga suka kan kayak berjemur ala-ala gitu. Sorenya mereka pulang sampai villa, ya udah masing-masing beres-beres, bersih-bersih. Sari sama si Kak Prabu itu ngeliat video-video mereka tadi rekam di curug, mereka ketawa-ketawa kan ngelihat tingkah lucu teman-temannya, kayak ih lucu banget, ih kocak banget gitu kan. Pas mereka lihat-lihat, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Pas video itu lagi ngerekam Edman, tiba-tiba tuh kayak ada glitch gitu guys. Ngerti kan glitch di kamera beberapa detik, pas di zoom di belakangnya Edman itu ada sosok perempuan. Perempuannya itu nggak serem sama sekali guys, malah cenderung cantik. Tapi aneh gitu, ngerti kan? Bayangin nih, di curug, banyak hutan, banyak batu, tiba-tiba di belakang Edman itu ada sosok perempuan, rambutnya panjang, dia ada di tengah-tengah bebatuan. Ngapain coba, kayak lagi ngumpet gitu loh, kayak lagi ngintip. Sari sama si Kak Prabu cuma kayak lihat-lihatan bingung doang. Mereka tuh saling ngerti gitu, kayak ini bukan manusia. Ya udah. Berapa jam kemudian si Jen ini ikut gabung kan sama Sari sama Kak Abu. Jadi mereka bertiga di ruang tengah. Ya udah mereka ketawa-ketawa, nonton-nonton video. Terus tiba-tiba ada suara teriakan kenceng banget dari atas, dari arah kamarnya Willy. Mereka bertiga langsung panik, lari ke atas. Mereka langsung buka pintu kamarnya Willy. Terus di situ ada Edman yang lagi ngebelakangin pintu, gak pakai baju guys, bener-bener telanjang bulat. Di depannya itu juga ada Willy yang lagi berdiri di atas kasur, telanjang juga.
Terus si Willy kayak nunjuk-nunjuk si Edman, matanya melotot sambil mulutnya si Willy itu tuh ngeluarin darah. Kak Prabu nanya kan kayak, Edman kenapa Edman? Willy kenapa itu, kenapa kok bibirnya berdarah? For your information guys, semua percakapan di sini tuh sebenarnya pakai bahasa Inggris, tapi untuk memudahkan kita semua, jadi aku udah translate ke bahasa Indonesia ya guys. Panik kan si Kak Abu kayak, kenapa kok pada nggak pakai baju, ini kenapa gitu kan. Edman jawabnya cuma kayak, oh jadi ini yang aku dapatkan. Oh jadi ini harganya. Dia cuma ngomong kayak gitu doang, kayak orang sambil bengong gitu loh guys. Kan yang lain pada panik, dia cuma kayak bengang-bengong doang sambil ngomong yang kayak tadi aku bilang. Setelah si Edman bilang kayak gitu, tiba-tiba Willy yang awalnya histeris berdiri di atas kasur sambil nunjuk Edman, tiba-tiba Willy ngomong bahasa Latin, dia bergumam bahasa Latin, terus di situ nggak ada yang ngerti bahasa Latin, cuma si Willy doang tuh tiba-tiba ngomong bahasa Latin, terus bahasa Latinnya panjang kayak was, dan suara yang keluar dari mulutnya Willy itu seakan-akan suara dari ratusan orang, nggak cuma suara dari satu orang. Mereka semua kayak kebingungan, Willy belajar bahasa Latin dari mana? Dia tuh orang asli Irlandia guys, nggak pernah belajar bahasa Latin selama mereka temenan bertahun-tahun, nggak pernah lihat Willy ngomong bahasa Latin. Abis si Willy ngomong bahasa Latin itu, si Edman dengan tatapan kosongnya yang dingin dan gak panik, dia ngedeketin Willy, terus dia megang kepalanya Willy. Dia langsung merem sambil gumam sesuatu. Di situ Sari sama si Kak Abu sama si Jenny itu bingung. Ya kalian bayangin deh, ada dua cowok nih, telenjing, gak pakai baju, terus tiba-tiba yang satu kayak kesurupan, terus yang satu tenang aja malah kayak megang kepalanya sambil gumam-gumam. Tiba-tiba suasana di kamar itu panas, bukan main, panas banget. Padahal di situ di daerah pegunungan dan semua jendela lagi dibuka. Kan itu lantai 2 kan, makanya mereka nggak malu kalau misalnya lagi nggak pakai baju jendela dibuka. Tapi itu rasanya panas banget, kata si Sari, bahkan rasanya kayak lagi di sauna. Pas mereka lagi terpaku ngelihat dua orang cowok aneh ini lagi dipegang kepalanya, yang satu megang kepalanya, yang satu bergumam-gumam, satu kesurupan Latin. Jen ini nyium bau anjir gosong. Dia langsung panik kan, dia langsung ngecek ke bawah kayak, kabu, itu ada api, bau gosong. Kabu langsung ke bawah kan nyusul si Jen buat ngecek ada apaan. Tapi Sari di situ tuh kayak cuma masih ngeliatin dua laki-laki telenjing ini, kayak cuma what the fuck is happening, kayak anjir ini kenapa coy. Tiba-tiba dari belakang badannya Edman itu muncul asap hitam, yang asapnya itu makin banyak sampai ke atap kamar villa itu. Asap itu lama-lama ngebentuk sebuah sosok yang besar, hitam, seakan-akan badannya itu kayak berbulu, rambutnya panjang, ada tanduknya guys. Sosok itu lama-lama mirip banget kayak siluman kerbau. Pokoknya mirip monster, tapi monster kayak kerbau gitu. Sari nggak bisa ngeliat mukanya karena sosok itu ngebelakangin badannya Sari. Berdirinya tuh kayak posisinya si Edman gitu kan. Ternyata Edman itu juga bergumam dengan bahasa Latin. Kan si Willy gumam-gumam nih ngomong bahasa Latin. Si Edman juga megang kepalanya Willy ngomong pakai bahasa Latin juga. Setelah didengar-dengar sama si Sari, suaranya itu tuh juga rame guys, nggak cuma satu suara doang. Ada suara wanita, ada suara bapak-bapak, bahkan ada suara anak kecil. Di sela-sela si Edman lagi ngomong pakai bahasa Latin, Sari tuh juga ngedengar kalau dari mulutnya si Edman juga kayak ada suara orang ngejerit. Ngerti kan? Terus si Willy teriak, tapi teriakannya itu tuh suara perempuan, kayak suara cewek ngejerit kayak abis itu Willy ambruk. Sari kayak ternyata tuh dia kayak lagi terhipnotis ngelihat semua kejadian tadi. Kan dia badannya kaku kan, terus kayak kenapa nih nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah dia sadar, dia takut dong sama dua laki-laki telenjing ini, apalagi sama si Edman ini. Sari takut banget, akhirnya Sari mau keluar kamar kan. Pas dia keluar kamar, dia pengen turun, saking buru-burunya dia nabrak badannya si Kak Abu. Sari langsung ngadu kayak, kakak tadi aku lihat setan, sumpah kak, aku ngelihat pakai mata aku sendiri, itu di kamar. Sari sama si Kak Prabu akhirnya keluar, udah deh yuk keluar dulu. Pas mereka keluar, mereka sadar kayak, lah si Jen kemana ya? Mereka cari tuh di lantai bawah kayak, Jen kemana? Sampai di halaman villa segala macam, Jen kemana? Jadi pas si Kak Prabu sama si Jen nyari sumber bau gosong sama bau anjir itu, mereka tuh sempat mencar. Terus tiba-tiba si Kak Prabu khawatir kan adiknya tuh masih ketinggalan di atas, jadi mau ngecek. Makanya tabrakan kan sama si Sari. Yaudah kita ke atas dulu cek si dua laki-laki yang masih telenjing tadi. Pas mereka ngecek ke atas, ternyata si Edman itu udah pakai baju, tapi posisinya itu dia lagi melukin Willy. Jadi Willy kan masih pingsan, terus badannya ditutupin pakai selimut sama si Edman. Kak Prabu bilang dong, Jen hilang, tadi sempat ke bawah buat ngecek bau gosong, terus kepisah, sekarang hilang, nggak tahu kemana si Jen. Edman kan abangnya si Jen, panik dong kayak, anjir adek gue hilang cok. Yaudah
cari-cari, mereka berpencar kan nyari si Jen. Si Enman ini inisiatif buat kunci kamar yang lagi dipingsanin sama si Willy. Kan Willy masih pingsan, ya udah dikunci lah kamarnya biar si Willy tuh nggak kabur. Mereka cari kesana kemari, terus di pintu belakang villa itu ada langsung ke hutan gitu. Ada suara kayak gitu kan. Hah, apaan tuh, si Jen jatuh kali di hutan. Yaudah kesana. Pakai senter kan, bawa senter karena gelap, gak ada lampu di hutan itu. Di situ ada si Jen lagi jongkok, ngebelakangin mereka jongkok aja. Punggungnya tuh kayak berdarah-berdarah gitu. Kenapa? Sari kepo kan, Sari langsung meriksa ini punggungnya kenapa nih. Masa iya ada macan, pas dibuka ada tulisan Hail. Punggungnya si Jen itu kayak disilet dengan tulisan Hail, bentuk tulisan Hail gitu, makanya punggungnya berdarah-darah. Kaget dong Sari, Jen, kenapa kamu? Terus Jen cuma nengok ke belakang ngadep Sari pelan-pelan. Di situ muka Jen serem banget. Dia cuma senyum lebar sambil melotot. Kalian lihat kan di mata kita kan suka ada yang putih-putihnya. Putih-putih itu tuh kayak merah, kayak kelamaan melotot. Pupilnya itu membesar, kan mata orang bule hijau kan. Itu tuh pupilnya gede banget guys. Pas si Jen lagi senyum ngadep si Sari, di mulutnya Jen itu tuh kayak ada sesuatu kayak itu apa? Gak taunya ada buntut cicak. Si Jen lagi makan cicak. Sari kaget dong kayak Jen mau dicongkel kan mulutnya. Pas si Sari mau ngambil cicaknya itu, Jen kayak nggak mau, malah makin ngunyahin cicak. Dia kayak malah makin ngunyahin cicaknya kayak digituin cicaknya guys. Enman panik dong, adanya kayak gitu kayak orang gila, mana punggungnya berdarah-darah, makanin cicak, matanya merah. Enman langsung marah dong kayak siapa kamu, apa yang kamu inginkan, pergi nggak dari tubuh adik saya. Jen sambil ngunyah-ngunyah cicak yang masih ada dalam mulutnya. Si Jen tuh cuma bilang harga, price. Dia bilang price. Enman mimik wajahnya seakan-akan udah tahu nih semua ini bakal terjadi, dan dia tahu apa yang ada di tubuhnya si Jen. Sebelum Enman ngelakuin apa-apa, Jen tiba-tiba ngambil batu di dekat badannya yang lagi jongkok di hutan, terus mukul-mukul kepalanya pakai batu. Sari langsung kayak jangan. Tapi telat, kepalanya si Jen udah keburu berdarah. Enman di situ nangis-nangis kan ngeliat kondisi adiknya yang udah berdarah-darah, badannya berdarah-darah, makanin cicak. Di situ Enman ngomong bahasa Latin sama kayak dia lagi megang kepalanya si Willy, dilakuin juga tuh ke adiknya. Tiba-tiba si Jen itu pingsan. Ya udah digendong sama si Kak Abu, karena di situ Kak Abu badannya lebih besar kan dibanding si Enman. Kan posisinya itu Kak Prabu di depan gendong si Jen sama Sari di sebelahnya, di belakang Enman kan. Tiba-tiba dari arah belakang Sari tuh denger Enman kayak pas Sari nengok ke belakang, ternyata Enman itu kayak lagi berdiri jinjit dan seakan-akan kayak lagi dicekek gitu. Sari sama Kak Prabu yang lagi gendong Jen cuma bisa ngelihat kebingungan, kenapa lagi nih ya Tuhan. Si Kak Enman udah selesai kayak kecekek gitu, dia sadar, udah kayak udah yuk lanjut ke villa. Si Sari sama Kak Prabu nggak nanya apa-apa, udah kayak jir capek banget, udah pengen balik lah ke villa gitu. Sesampainya di villa, Enman sama Kak Prabu duduk tuh di ruang tengah. Jen sama Sari itu di kamar kan. Si Sari di situ bersihin tuh lukanya Jen, digantiin baju. Terus kepalanya itu masih berdarah, masih ngalir karena kan dipukul-pukul pakai batu. Dibalut tuh, dibersihin pakai P3K. Mereka tuh nggak bisa langsung ngajak si Jen ini ke rumah sakit karena si supir yang ngejagain villa itu tuh lagi nggak ada, dan itu posisinya tengah malam. Jadi dikasih pertolongan pertama dulu biar darahnya nggak banyak keluar. Udah pada siuman semuanya, mereka kumpul tuh di ruang tengah. Di situ Enman jelasin, Enman cerita semuanya. Jadi pas mereka di tempat bersejarah yang foto-foto itu yang hari pertama, mereka kan pisah-pisah. Jen sama Sari, Willy sama Enman, Kak Prabu nyebat, ngerokok di warkop. Ternyata Enman sama Willy ini pasangan gay. Mereka di tempat bersejarah begitu-begituan. Terus air dari perhubungan cinta mereka itu dibuang sembarangan di tempat bersejarah itu. Makanya sosok penunggu di situ marah dong. Gimana sosok itu nggak marah? Udah tempat bersejarah, mereka gay, terus mereka begitu-begituan, air hasil percintaan mereka dibuang gitu aja. Itu kan udah combo. Makanya murka, makanya si Willy diganggu sama si makhluk itu yang ada di tempat bersejarah. Selain itu, ternyata Enman juga punya perjanjian sama iblis namanya Ilorona, asli Selandia. Jadi keluarganya Enman ini juga keluarga kaya. Mereka itu turun-temurun menyembah sebuah iblis yang bernama Ilorona. Kenapa cuma Enman nih yang tahu, sedangkan si Jen ini tuh nggak tahu. Ternyata Jen juga kaget karena waktu itu si Jen ini belum cukup
umur, dan yang udah dewasa duluan kan si Enman. Jadi ya udah diturunin ke si Enman, si iblis itu. Jadi si sosok Ilorona itu mau ngecoba buat ngehalau gangguan dari penunggu tempat bersejarah yang tadi sebelumnya mereka datengin. Jadi penunggu tempat bersejarah itu kan gak terima kan tempatnya dibuat enak-enak pasangan gay. Jadi Ilorona kan energinya lebih kuat. Dia ngalahin si sosok yang penunggu itu, tapi bayarannya si Jen. Dia juga udah maafin si Willy, kayak ya udahlah terserah si Willy. Tapi bayaran Ilorona karena ngelindungin si Willy itu si Jen, adiknya si Enman. Dia minta bayarannya itu. Enman gak mau dong kalau misalnya adiknya si Jen jadi tumbal buat si Ilorona. Akhirnya Enman bikin perjanjian baru yang gak dikasih tahu nih ke Sari dan yang lain, kayak udah ini urusan gua sama Ilorona, kalian gak akan ikut-ikutan kok, kalian gak akan gua bawa, ini cuma antara gua sama si Ilorona, yang penting Jen gak akan jadi tumbal, gak akan ngegantiin. Terus mereka semua kayak ya udah. Akhirnya setelah Enman ngejelasin semuanya, Enman cerita semuanya, gak ada yang ditutup-tutupin, mereka ya masa iya sih masih pengen temenan. Akhirnya mereka memilih buat masing-masing aja. Singkat cerita, si Kak Prabu sama Sari lulus kuliah di Irlandia, terus mereka rutin ke psikolog karena hal ini bener-bener traumatis bagi mereka. Bayangin aja semua yang terjadi, kayak gangguan ini, gangguan itu, ngangengong, itu bener-bener mengguncang mental mereka kan. Jen di Irlandia juga rutin buat terapi. Sebenarnya mereka nggak gitu dekat, cuma si Jen sama si Sari itu masih tuker-tukeran kabar lah, karena kan perempuan, namanya juga perempuan gitu. Enman ini lebih sering berdiam diri guys, dia nutup diri banget setelah kejadian itu. Dan ada kabar buruk sekaligus kabar menyedihkan, dimana tiba-tiba ada kabar kalau Willy itu meninggal dunia. Willy ditemukan tewas di apartemennya dengan keadaan yang sangat mengerikan. Lidahnya terpotong, badannya kaku, dan matanya melotot dengan sangat lebar. Yang bikin seremnya lagi, Willy meninggal pada tanggal 28 Juni tahun 2003, tepat 6 bulan 6 hari atau mungkin 6 jam setelah kejadian yang ada di villa itu. Sekarang di tahun ini Sari udah berkeluarga dan tinggal di Indonesia, sedangkan Kak Prabu itu balik lagi ke Irlandia karena ternyata Kak Prabu nikah sama orang sana, jodohnya orang Irlandia. Dan mereka tuh masih ingat kejadian ini. Mereka juga kadang-kadang kalau misalnya kumpul suka kayak ya kita bisa survive ya pas ada kejadian itu, kita masih bisa selamat, puji syukur banget. Nah itu dia cerita pengalaman dari Kak Sari. Makasih Kak Sari udah mau mengirimkan ceritanya. Buat teman-teman sekalian, makasih yang udah nonton video ini. Kalau kalian punya cerita horor, bisa banget kirim ke email di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye-bye!